Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Nur Abdillah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP IT Nurul Barokah, Desa Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, adik-adikku semuanya, pada pagi hari ini Bapak akan mengisi materi tentang atau pada pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya Bapak mau ngecek dulu apakah kehadiran kalian semuanya siswa kelas 9 hadir semua atau tidak ya. Akan diabsen dulu semuanya, siap ya? Siap. Nanti yang disebut namanya mohon angkat tangan dan mengucapkan Hadir. hadir. Ya, siap. Pulpen. Aisyah Gunawan, Hadir. Alia Hanifah, Hadir. Arini Nur Syifa, Hadir. Gina Rihadatul Qalbi, Hadir. Ine Inayatus Solihah. Hadir. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan doa. Kita bareng-bareng baca doa awal pembelajaran, yaitu kalimat thayyibah saja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah cinta tanah air, hubul waton minal iman, maka kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Siap semuanya? Siap. Mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Sebelum memasuki materi, apakah kalian sebelumnya telah mempelajari apa itu hari akhir? Sudah pernah mendengar apa itu hari akhir atau hari kiamat? Sudah. Nah, oke, tapi sebelum kita masuk kepada materi yang sebenarnya ya, ini Bapak mau memperlihatkan dulu sebuah video, yang mana video ini bisa kalian nanti pelajari dan nanti kita diskusikan bersama-sama ya.
video ini adalah berbasis base of learning. Jadi kita sistem belajarnya adalah berdasarkan permasalahan ya. Kita akan mencari dulu permasalahan dan kita akan pelajari bersama-sama. Silakan dilihat dan diperhatikan video pembelajaran ini, dan nanti setelah dilihat kita akan diskusikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lihat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 1 dengan materi yang ini hari akhir mengakhiri kegiatan. Materi yang kita pelajari pada bab ini meliputi pengertian hari akhir, pengelompokan kiamat menurut para ulama, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan setelah kematian yang meliputi yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan dan yaumul hisab, dan yang terakhir surga dan neraka yang meliputi nama-nama surga dan neraka. Mari kita renungkan, pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Orang yang menanam padi berharap akan menanam padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, dan sorghum tentu berharap akan memanen jagung, sagu, dan sorghum. Seperti itu berlaku buat kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, setelah di akhirat kita akan menanam kebaikan. Untuk latihan dan kerjakan yang ada di dalam deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dipelajari video yang tadi? Sudah. Barusan video yang kita lihat itu adalah video yang menerangkan tentang apa namanya iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari apa? Ada yang tahu? Hari kiamat. Kata lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Oke, ada yang tahu selain hari kiamat istilah yang lain apa lagi hari akhir itu? Hari pembalasan. Oke, ada hari kiamat, ada hari akhir, ada hari pembalasan. Itu semuanya adalah sama, ya, yaitu kita harus mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat atau hari pembalasan. Ini adalah iman yang keberapa? Iman yang ke? Iman itu ada berapa? Satu, iman kepada Allah. dua, kepada Malaikat. tiga, kepada Kitab. empat, Rasul. lima, Hari hari akhir. akhir. Yang terakhir adalah iman kepada qada. Dan qadar. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari iman kepada hari akhir. Tadi sudah kita lihat videonya bagaimana kita harus mengimani hari akhir, dan kita pasti akan mengalami, ya, bahkan jangan sampai mengalami ya hari kiamat itu, karena katanya hari kiamat itu sangat dahsyat. Tapi dari kesimpulan dari video ini kita bisa simpulkan bahwa kiamat itu ada dua. Bisa disimpulkan tadi ya, ada dua. Satu kiamat Sugro. dua kiamat Kubro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, kecil-kecilan, belum seluruhnya.
Seperti apa? Misalkan kematian seseorang itu adalah disebutnya dengan kiamat Sugro. Kemudian ada lagi apa? Selain kematian, adanya bencana alam, adanya banjir, adanya longsor, adanya tsunami, adanya yang tertabrak oleh motor, oleh kendaraan, oleh mobil, itu adalah kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu adalah hancurnya seluruh alam, tidak ada yang tersisa, semuanya dihancurkan. Bumi, langit, gunung, semuanya hancur. Dari video tadi, nanti kalian bikin kelompok ya, bikin 4 kelompok. Bapak akan kasih lembaran. Coba disimpulkan dari video tadi apa saja yang dimaksud dengan hari iman kepada hari apa tadi? Hari kiamat. Ya, disimpulkan dan nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, silakan kelompok mana dulu, yang satu atau yang ini dulu yang mau menyampaikan? Yang itu dulu, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya ya. Berdirinya kita semua di sini bakal menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang tadi kita pelajari. Kesimpulannya adalah hari kiamat atau juga bisa disebut hari akhir atau pembalasan adalah hari dihancurkannya seluruh alam dunia beserta seluruh isinya. Kiamat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Bisa kita ambil contohnya kematian seseorang atau bencana alam. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu dihancurkannya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang dilewatkan. Dalil makli dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan surah Al-Hajj ayat 7. Setelah kiamat kita dibangkitkan dari alam kubur, bisa disebut yaumul ba'ats. Dan setelah yaumul ba'ats kita lanjut ke yaumul hisab. Dan setelah yaumul hisab, amal kita dipertimbangkan yang disebut yaumul mizan. Sudah. Oke. Dari yang apa kamu catat tadi, dari yang teman-teman yang duduk di sini, ada yang mau menambahkan? Apakah yang kelompok 1 sampaikan ini sudah cukup atau mau disempurnakan lagi dengan kelompok lain? Cukup. Oke, kita tanya kepada kelompok 4 ini, kelompok 1 ini ya. Nah, ada pertanyaan. Apakah adanya fenomena sekarang seperti penyakit merajalela di mana-mana, banyak yang sakit di mana-mana? Apakah itu termasuk dari kiamat sugro? Kenapa bisa disimpulkan itu dari kiamat sugro? Karena dari contoh kiamat sugro ada contoh bencana, berarti banyak yang sakit, kemudian seperti kemarin adanya COVID-19 itu adalah disebut dengan kiamat sugro. Apalagi sekarang ya, bukan hanya itu saja, kiamat sugro itu sekarang tandanya banyak.
Ya, seperti apa? Perempuan seperti laki-laki atau laki-laki seperti perempuan juga itu adalah kiamat sughra, akan menjadi tanda dari kiamatnya kubro. Ya, tanda dari kiamatnya kubro itu banyak ya, di antaranya tadi perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, itu adalah tandanya kiamat kubro. Kemudian meninggalnya para ulama, para kiai, sekarang sudah banyak meninggalnya para ulama, para kiai yang dicabut nyawanya oleh Allah secara mendadak dan diangkat ilmu-ilmunya. Nah, itu adalah tanda juga, tanda kiamat kubro. Oke, terima kasih ya kelompok 1, silahkan kembali ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melaksanakan pengisian LKPD, lembar kerja peserta didik, kita akan simpulkan bahwa hari akhir itu adalah iman, rukun iman yang keberapa? Kelima. Setelah kita meyakini iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, iman kepada kita, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Maka kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Maka kita harus persiapan. Ya, harus apa? Persiapan. Jangan sampai ketika nanti kiamat kita belum siap, amalnya belum cukup. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini bahwa kita mengimankan adanya hari akhir. Jangan ada istilah, wah saya mah tidak yakin, tidak boleh ya. Jadi harus yakin, harus iman bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dengan adanya tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan, itu yakinlah bahwa nanti dunia ini akan berakhir. Maka untuk menghadapi itu semuanya, kita persiapkan dari sekarang. Amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh kita rutinkan. Sholatnya, ngaji Qur'annya, berbuat baik kepada orang lain, menolong kepada orang lain, menghormati orang tua, belajar, kemudian bersikap jujur. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya ketika nanti hari kiamat kita selamat. Yang bisa menjawab pertanyaan akan dikasih hadiah. Pertanyaan terakhir, dalam surah apakah yang menjelaskan tentang kiamat itu? Surah Al-Hajj ayat 7 dan surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Oke, tepuk tangan. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang apa tadi? Jujur dan menepati janji. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kalian boleh cari dulu sumbernya dari mana, belajar dulu apa itu menepati janji, apa itu jujur. Oke, siap? Siap. Oke, saya kira Bapak kira udah cukup ya. Ini materi sudah tersampaikan semuanya, kalian sudah paham semuanya. Nanti kalau ada yang memang perlu didiskusikan, kita diskusikan lagi bersama-sama ya. Terima kasih kepada semuanya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk doa dipimpin oleh siapa ya? Ketua kelas nak. Silakan doa akhirul majlis bisa, yang cepat aja doa akhirul majlis. Silakan dipimpin. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di jam yang akan datang, di waktu yang akan datang. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.